Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada mata kuliah matematika diskrit kali ini adalah sudah memasuki fungsi pembangkit untuk kombinasi. Pada materi kita sebelumnya kita sudah mengenal dan membahas tentang fungsi pembangkit dan karakteristiknya, di mana suatu bentuk deret kuasa itu dapat disederhanakan menjadi satu bentuk fungsi yang sederhana. Kali ini penggunaannya pada prinsip kombinasi, ataupun nanti pada pertemuan berikutnya pada prinsip permutasi. Pengertiannya adalah sebagaimana tercantum pada tulisan ini, itu adalah fungsi yang dapat dibangkitkan atau dimunculkan atau dirumuskan secara matematis untuk memecahkan masalah-masalah yang melibatkan kombinasi. Kombinasi yang dimaksud adalah pendistribusian atau penyusunan objek-objek yang identik, objek-objek yang identik ke dalam sel-sel yang berbeda. Ya, ingat bahwa di dalam prinsip ini adalah tentang masalah-masalah menyusun objek-objek yang identik yang ini identik ke dalam sel-sel yang berbeda. Prinsip kombinasi diingatkan kembali adalah jajaran objek yang urutannya tidak diperhatikan. Ya, misalnya mengambil 3 objek dari 4 objek yang ada ABCD, yaitu misalnya kita mengambil ABC, itu adalah salah satu kombinasi 3 huruf dari ABCD, di mana kalau urutannya tidak menjadi permasalahan atau tidak diperhatikan, maka ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA ini sama saja susunannya dengan ABC. Nah, sekarang bagaimana merumuskan suatu fungsi untuk masalah kombinasi yang sifatnya umum? Apa itu? Misalnya dalam permasalahan ini ABCD, tiga objek ABCD diambil sebanyak K objek. Bisa 1 K-nya, K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4. Tentu K-nya tidak bisa melebihi dari banyaknya objek. Maka bisa kita lihat contoh berikut ini. Misalnya objeknya yang diambil sebanyak K dari 3 objek ABC. A, B, C dengan ketentuan bahwa objek A hanya dipilih sebanyak 0 atau 1 atau 2. Jadi kalau mengambil objek A itu hanya dipilih sebanyak 0 atau tidak dipilih 1, 2. 1 itu ya cukup A1. Kalau 2 berarti bisa A, bisa A. Begitu pula objek B, ketentuannya dipilih sebanyak 0 atau 1. Tidak dipilih atau hanya muncul 1 kali. Begitu pula dengan objek C. Nah, kita ingat fungsi pembangkit, bagaimana menyelesaikannya secara matematik memunculkan fungsi pembangkitnya. Ya, kita lihat bahwa kita masih ingat tentang suatu fungsi pembangkit Px itu sama dengan sigma dengan koefisien T, katakanlah Tx dari X pangkat K. Nah, prinsip inilah yang kita ingat untuk bagaimana memunculkan suatu fungsi pembangkit untuk masalah ini. Ya, di mana ekspresi matematika ya untuk masalah di atas dapat dituliskan seperti berikut ini, yaitu Px sama dengan untuk objek, kan ada 3 objek yaitu objek ABC, ya maka kita bisa buat satu ekspresi 3 bentuk. Ya, ini untuk pemodelan untuk objek A, ini untuk objek B, ini untuk objek C. Ya, nah, ketentuannya objek A itu adalah dapat dipilih hanya sebagaimana ini, hanya dapat dipilih sebanyak 0, 1 atau 2. Nah, dengan demikian ekspresi matematikanya kalau sebagaimana bentuk di atas ini dapat ditulis juga menjadi sigma AX,
A, AN, X pangkat N. Nah, objek A tidak dipilih berarti bentuknya adalah X pangkat 0. Ya, AX pangkat 0 semuanya. Kemudian AX pangkat 1 ditambah AX pangkat 2. Nah, karena hanya dapat dipilih maksimal 2 kali. Untuk objek B itu berarti BX pangkat 0 dipilih 0 kali ditambah dipilih 1 kali. Ya. Untuk objek C tentu sama. Jadi CX pangkat 0 ditambah CX pangkat 1. Ya. Maka kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi AX pangkat 0 berarti 1 ditambah AX pangkat 1 tambah A kuadrat X kuadrat ditambah BX maksud saya X nya 0. Jadi ini ini X nya. Nah, kemudian ditambah BX. Kemudian C pangkat 0, maaf, ini masih 1. Ya. Kemudian 1 ditambah CX. Nah, dengan menggunakan prinsip perkalian 3 suku, ya maka ini 1 kali 1 kali 1 ya 1. Lalu kita kumpulkan lagi semua koefisien dari X pangkat 1. Akan kita peroleh A tambah B tambah C kali X ditambah lagi. Ya cukup ya untuk koefisien dari X. Kemudian untuk koefisien dari X kuadrat ini akan kita peroleh AB ditambah BC ditambah AC ditambah A kuadrat X pangkat 2. Ya, A kuadrat itu dari sini nanti kali 1 kali 1 dapat A kuadrat. Kemudian ditambah untuk koefisien X pangkat 3. Ada X pangkat 3-nya, yaitu kita lihat ada A, ada B, ada C. Nanti A, B, C. Kemudian ditambah dengan A kuadrat B. Ditambah lagi A kuadrat C. Untuk X pangkat 3. Nah, untuk saya kira ada X pangkat 4 karena X pangkat 2 kali X nanti akan menghasilkan koefisien A kuadrat B C X pangkat 4. Nah, perhatikan bahwa di setiap koefisien inilah menunjukkan kombinasi dari objek-objek itu. Misalnya kalau perhatikan bahwa untuk koefisien A tambah B tambah C dari X itu menunjukkan bahwa kombinasi satu huruf X pangkat 1 kombinasi satu huruf itu bisa kalau bukan A ya B ya C yang ini ya artinya ada 3, ini akan menghasilkan ada 3. Kemudian A, B, tambah BC, tambah AC, tambah A kuadrat, X kuadrat. Ya, ini artinya kombinasi 2 huruf. Itu akan menghasilkan, ya kalau bukan AB, BC, AC, atau AA. AA ini memungkinkan karena A bisa dipilih sebanyak 2 kali. Nah, ini juga menghasilkan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya, kemudian untuk yang 3 huruf dari koefisien ABC, A kuadrat B tambah A kuadrat C X pangkat 3 itu artinya kombinasi 3 huruf itu adalah ya ABC, AAB, dan AAC. Itu ada sebanyak 3. Nah, sedangkan yang 4 huruf
yaitu koefisien dari X pangkat 4, yaitu A kuadrat BC X pangkat 4. Ini akan menghasilkan kombinasi 4 huruf, yaitu AA BC, ya ada sebanyak 1. Nah, dengan demikian banyaknya kombinasi yang dihasilkan untuk setiap pengambilan K-nya itu ya 1, 2, 3, 4, itu akan dapat disederhanakan menjadi PX sama dengan 1, ini 1 itu ini 1, dari sini 1, kemudian ini ada 3, berarti 3X, ini ada 4X kuadrat ditambah, untuk X pangkat 3 ada 3X kuadrat, X pangkat 3 ditambah 1X pangkat 4. Nah, dengan prinsip aljabar ini bisa dibuat menjadi 3 faktor, yakni 1 ditambah X ditambah X kuadrat kali 1 ditambah X, 1 ditambah X. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan tentang fungsi pembangkit. Ya, inilah yang disebut fungsi pembangkit dari persoalan pertama tadi, yaitu masalah tentang ini, bagaimana merumuskan objek K sebanyak K dari 3 objek dengan ketentuan ini. Nah, fungsi pembangkitnya adalah ini. Nah, inilah satu contoh masalah-masalah fungsi pembangkit. Nanti tinggal kalau diselesaikan, ini koefisien-koefisien ini sudah menunjukkan tentang banyaknya susunan yang bisa dihasilkan. Jika tidak ada objek berarti 1, jika hanya 1 objek berarti ada 3, jika ada 2 objek sebanyak 4, dan jika ada 3 objek sebanyak 3, dan jika ada 4 sebanyak 1. Dengan fungsi pembangkit seperti ini. Ini untuk objek A, ini objek B, ini objek C. Ya, inilah cara menyusun suatu fungsi pembangkit. Nanti kita tinggal memahami ini, dan selanjutnya untuk setiap masalah fungsi pembangkit kita bisa langsung merumuskan yang ini dengan prinsip yang telah kita pahami bersama. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan pertanyaannya di bagian komentar di dalam bagian forum. Terima kasih. Sementara ini nanti kita akan masuk kembali pada suatu contoh. Ya, saya kira demikian. Ya, itu sementara. Bisa kita ikuti video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.